Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dengan NIM M1B1180088 dengan kelas Ilmu Lingkungan C dengan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Hidup. Langsung saja ke materinya. Untuk rumusan masalah dari pembahasan tersebut yaitu untuk mengetahui apa itu politik hijau, ekonomi hijau, dan kota hijau. Yang kedua itu untuk mengetahui apa penyebab dari peran politik hijau, ekonomi hijau, dan kota hijau bagian masyarakat. Nah, langsung saya ke materinya. Itu untuk politik hijau atau dengan bahasa Inggrisnya green politik. Secara struktural negara, masalah lingkungan bisa didekati melalui gerakan politik hijau. Model ini sudah banyak digunakan negara maju. Di Indonesia sendiri, lingkungan hidup adalah isu yang mendasar yang terpinggirkan dalam simpang siur dan hiruk pikuk isu politik permukaan. Lemahnya bargaining politik lingkungan. Kita tidak terlepas dari lemahnya bargaining input politik lingkungan berupa dukungan dan tuntutan politik elit infrastruktur. Masalahnya republik ini tampaknya tak memiliki fondasi politik lingkungan yang berwibawa dan berdaya tawar yang kuat. Rapuhnya fondasi politik lingkungan bisa dilihat dari input dan output politik yang tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat kebanyakan. Salah satu wujud output politik lingkungan yang amat kentar di negeri ini adalah sering keluarnya kebijakan otoritatif pada elit struktur politik yang melalui membuka ruang bagi masuknya kepentingan ekonomi kaum pemodal asing yang tidak peduli lingkungan hidup. Oleh karena itulah partai politik sangat berperang untuk melihat arah keperpihakan pembangunan terhadap lingkungan hidup. Selama beberapa tahun terakhir ini, keberadaan green politik bisa membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pro lingkungan. Ya, untuk kedua itu ekonomi hijau. Langsung ke materinya itu. Selama satu dekade terakhir, krisis iklim, keanekaragaman hayati, energi dan bahan bakar pangan, air, dan juga krisis sistem keuangan dan perekonomian global. Selama 2 dekade terakhir, sebagian modal disalurkan ke dalam sektor properti, bahan bakar fosil, dan struktur aset keuangan derivatif. Memang selama ini strategi pembangunan ekonomi akan dapat secara cepat mendorong akumulasi pertumbuhan fisik, keuangan, dan sumber daya manusia, tetapi dengan pembiaran atas terjadinya penipisan sumber daya alam secara berlebihan. UNEP atau UNEP itu mendefinisikan ekonomi hijau sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial. Dalam kalimat lain, ekonomi hijau dapat dianggap sebagai konsep pembangunan rendah emisi, efisien dalam pengelolaan sumber daya alam, dan menjunjung tinggi kesetaraan sosial. Ya, untuk C itu kota hijau atau yang disebut dengan Green City. Pengertian dari kota hijau itu, kota hijau adalah pendekatan pembangunan kota yang berdasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Kota hijau memiliki kesamaan dan konsepsi kata berkelanjutan yang menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan kota. Kota hijau juga mempunyai pandangan jauh ke depan bahwa pembangunan kota harus mempertimbangkan kelanjutan atau masa depan kota. 2 komponen atau dimensi kota hijau. Dalam penjabarannya, kota hijau dapat dirinci menjadi komponen-komponen yang membentuk lingkungan fisik kota. Ya, ini 8 komponen pembentuk kota hijau, yaitu satu itu tanah tata guna tanah. Kedua itu transportasi. Ketiga, pembangunan. Keempat, ruang terbuka. Kelima, jaringan prasarana dan limbah. Keenam, sistem energi. Ketujuh, hidrologi. Dan terakhir itu adalah udara, sinar matahari. Ya, ketiga itu indikator kota hijau.
Indikator tidak menjelaskan seluruh realitas yang kompleks, melainkan hanya alat bantu dan alat ukur untuk memahami realitas. Indikator juga merefleksikan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat dalam satuan ruang dan waktu tertentu. Indikator mempunyai kegunaan praktis karena dapat dipakai oleh pengelolaan kota dan masyarakat. Kajian oleh Junaidi tahun 2000 itu menyarankan bahwa aplikasi indikator dapat dilakukan dengan 3 kemungkinan itu, yaitu indikator untuk membandingkan dengan kota-kota lain, perbandingan horizontal. Yang kedua itu indikator untuk melihat perkembangan kota dari waktu ke waktu atau disebut dengan perbandingan longitudinal. Yang terakhir itu perbandingan yang bernilai relatif. Lanjut. Ya, jadi ini saja materi saya yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.